Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari PT Mulia Mandiri Jaya akan mempresentasikan presentasi ketiga kami. Di sini saya Nur Muhammad Hafiz sebagai direktur dan rekan kerja saya Friska Caroline Angelina sebagai manajer operasional akan menjelaskan modul-modul selanjutnya. Yang pertama yaitu ada material handling cost, lalu yang kedua ada aliran produksi, dan yang ketiga yaitu ada template. Agar tidak panjang lebar, mungkin modul pertama akan disampaikan oleh rekan kerja saya yaitu Friska Caroline Angelina. Ya, yang pertama ada material handling and material handling cost atau yang biasa juga disebut dengan MHMH. Material handling atau penanganan bahan dapat diartikan sebagai menangani material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar. Material handling adalah suatu bagian yang integral dari proses produksi yang meliputi penyimpanan, pemuatan, penurunan, dan juga bagian transportasi mengangkut material dari pengepakan sampai barang jadi yang siap dipasarkan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa material handling adalah kegiatan mengangkat, mengangkut, meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Kegiatan ini dimulai sejak bahan-bahan masuk atau diterima oleh pabrik sampai menjadi barang jadi dikeluarkan oleh pabrik. Tujuan dari dilaksanakannya material handling adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan kualitas produksi, mengurangi kerusakan, dan memberikan perlindungan terhadap material. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas. Pertama, ada material handling from receiving to storage. Dengan jumlah total dari bahan baku penolong adalah sebanyak 26.644,860 dan bahan baku utama sejumlah 44.794,59. Lalu ada material handling dari storage to fabrication dengan jumlah berat sebanyak cushion frame yang tertera 2,588, lalu ada cushion frame dengan diameter 10 sebanyak 0,235 dan yang lain dan seterusnya. Lalu ada from fabrication to sub-ASI. Yang sub-ASI pertama ada dengan jumlah cushion frame ASI sebanyak 158,94, lalu ada seatback frame ASI ada sebanyak 72,54 dan yang lain sebagainya. Lalu ada from sub-ASI to main ASI dengan jumlah total sebanyak 23,85 kg. Lalu ada from assembling to warehouse sebanyak berat material per hour-nya ada sebanyak 1.335,401. Lalu dari warehouse to shipping ada 1.335,401. Lalu ada MHC dari from receiving to storage dengan total biaya untuk pemakaian walkie pallet, palet sebanyak 27.298,47 dan pemakaian forklift sebanyak 179.018,29. Lalu ada from storage to fabrikasi untuk material handling cost dengan total biaya pemakaian troli sebanyak 66.908,37 dan pemakaian forklift sebanyak 121.589.96. Lalu ada from sub-ASI to fabrication to sub-ASI, assembling dengan total biaya MH yang digunakan untuk troli sebesar 94.667,35, lalu untuk forklift 125.956,43. Lalu untuk from sub-assembling to main assembling dengan total biaya pemakaian troli sebanyak 33.703,58 dan forklift sebanyak 52.960. Lalu selanjutnya ada aliran produksi. Aliran produksi atau aliran material secara umum menggambarkan suatu hasil pemikiran bila suatu saat dianalisa secara lebih terperinci lagi.
pada aliran material dan lokasi yang berbeda luasnya dalam suatu pabrik dan mempunyai struktur organisasi yang istimewa atau kegiatan daripada suatu pelayanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk atau pola aliran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada karakteristik bahan, lalu ada persyaratan gerakan material, lalu ada fasilitas eksternal transportasi, lalu ada metode produksi, lalu ada jumlah suku bagian dalam produksi, lalu ada jumlah operasi pada setiap suku bagian, lalu ada jumlah unit yang diproduksi, lalu ada letak tempat, luas dan bentuk ruangan atau area yang tersedia, pengaruh proses, tipe pola aliran, tata letak produk atau proses, lokasi area pelayanan, lalu ada lokasi departemen produksi, gudang bahan baku dan bahan jadi, dan ada batasan-batasan bangunan. Lalu selanjutnya ada tipe pola aliran, dapat diklasifikasikan sebagai aliran horizontal atau vertikal. Ada beberapa dasar pola aliran, yaitu yang pertama ada garis lurus, lalu ada berbentuk zigzag, lalu ada berbentuk huruf U, lalu ada berbentuk lingkaran, ada bentuk bersudut. Lalu selanjutnya ada tipe dari tata letak, yaitu yang pertama ada tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Tata letak pada posisi tetap, di mana karakteristik produk menentukan bahwa mesin dan manusia harus dibawa ke lokasi produk tersebut untuk proses pembuatan. Lalu yang kedua ada tata letak proses atau proses layout. Proses layout atau job shop layout ini biasanya ditandai dengan pengelompokan mesin atau pusat kerja dengan fungsi yang sejenis. Umumnya proses layout dipilih bila volume produk tidak cukup tinggi untuk menerapkan produk layout. Lalu yang ketiga ada tata letak produk atau line production atau produk layout, yang juga disebut dengan flow shop atau continuous production system layout, atau penataan mesin, fasilitas, dan peralatan produksi menurut urutan pengerjaan untuk menyelesaikan tentukan suatu produk atau jasa yang akan diserahkan. Aliran produksi yang PT kami pakai yaitu by process. Kenapa kami pakai by process? Karena di by process ini kelebihan utama dari tata letak ini yaitu fleksibilitas peralatan dan penguasaan tenaga kerja. Sebagai contoh, jika terjadi kerusakan pada satu mesin, proses produksi secara keseluruhan tidak perlu berhenti, dan pekerjaan dapat dialihkan pada mesin lain dalam departemen yang sama. Nah, ini kita dapat lihat di sini kita menggunakan by process. Contohnya, ciri-ciri itu ada pengelompokan sesama satu jenis mesin. Selanjutnya itu ada template. Template merupakan suatu gambar jadi dari bangunan atau pabrik yang ingin kita rancang, yang dituangkan ke atas kertas. Template adalah suatu peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil yang telah ditentukan. Nah, di mana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas, sehingga diperlukan adanya beberapa simbol-simbol tertentu untuk mempermudah mengidentifikasi tata letak ruangan-ruangan beserta isinya yang ada dalam template tersebut. Apapun maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah untuk memperlihatkan layout pabrik yang dirancangkan dalam skala kecil sebagai pedoman praktis dalam teknis pembuatan pabrik dan sebagai alat evaluasi dari alur produksi yang telah dibuat. Nah, berikutnya ada beberapa bagian-bagian yang dapat kita lihat dalam sebuah template menurut Apple pada tahun 1990. Dapat lihat ada bagian produksi, storage, warehouse, receiving, shipping, kantor, dan yang terakhir itu ada bagian pelayanan personil, baik di dalam pabrik maupun kantor. Dan selanjutnya itu informasi yang dapat dilihat pada template, yaitu yang pertama ada tata letak kantor dan peralatannya, lalu berikutnya ada tata letak pelayanan yang ada di pabrik seperti musola, jalan, tempat parkir, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya yaitu ada tata letak bagian produksi seperti receiving, fabrikasi, assembly, dan shipping. Dan yang keempat ada aliran setiap material mulai dari receiving hingga shipping. Dan yang terakhir itu ada distribusi material terhadap setiap mesin suatu dengan jumlah mesin yang dibutuhkan. Berikut adalah template yang kami buat. Di sini kami ada lantai produksi, ada lantai kantor, dan ada lantai fasilitas umum. Di sini kita juga memberi legenda-legenda sesuai warna yang telah dibuat oleh kami, dan ada beberapa simbol seperti conveyor, lalu ada lampu jalanan, ada mobil, ada motor. Kita membuat template ini dilanjutkan dari AAD yang telah kita buat. Lalu selanjutnya di sini ada alur yang sebelumnya kita buat dari aliran produksi. Ya, bisa dilihat. Baik, sekian dari
PT Mulia Mandiri Jaya. Semoga Ibu atau Bapak investor dapat bekerja sama dengan PT kami. Dan semoga pandemi Corona ini segera berakhir agar kita dapat bertatap muka secara langsung agar lebih baik dan lebih enak. Salam dari saya, Nur Muhammad Hafiz sebagai Direktur dan rekan kerja saya, Rizka Carolina Angelina sebagai Manajer Operasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.